Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan nasib tenaga honorer pada tahun 2024 ini, termasuk juga bagi rekan-rekan yang pada tahun ini menempati maksud saya pada seleksi CASN pada tahun ini menempati ranking yang terbawah atau tidak lulus pada seleksi CASN. Bagaimana nasibnya? Simak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Suaranas beberapa waktu yang lalu bersama dengan Komisi 2 DPR RI telah membahas nasib pegawai honorer. Kelak 1,7 juta pegawai honorer di tahun 2024 akan diangkat menjadi P3K. 1,7 juta ini merupakan pegawai honorer yang telah terdata sebelumnya, yakni telah terdata di dalam database PKN. Nah, pada tahun 2024 ini rencananya sebanyak ini akan diangkat menjadi P3K. Tadi menurut Menpan menyebutkan bahwa tadi kan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Jadi memang ada opsi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan ada opsi pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Jadi jika mereka tidak diangkat, maka otomatis akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi apa yang disebutkan oleh Menpan RB ini bahwa tenaga honorer itu akan otomatis ke P3K paruh waktu. Jadi kemungkinan besar, walaupun mungkin belum ada juknis dari Kemenpan RB, akan tetapi dari pernyataan ini bisa saja sebelum Desember tahun 2024 seluruh tenaga honorer, terutama honorer yang tidak memiliki formasi atau tidak mendapatkan formasi jabatan untuk P3K penuh waktu, maka secara otomatis akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin pada seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 ini tidak mendapatkan alokasi formasi, oleh karena mungkin tidak ada formasinya, atau mungkin ada formasi akan tetapi nilai tidak masuk ke dalam perankingan, maka secara otomatis akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun untuk secara lebih jelasnya mungkin nanti setelah keluar dari juknis dan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN pada bulan April mendatang. Namun menurut Abdullah Suaranas, para tenaga honorer ini masih tetap harus mengikuti seleksi CASN 2024, di mana hasilnya akan dilakukan perankingan bukan untuk menentukan lulus atau tidak, akan tetapi nanti tidak berdasarkan passing grade. Jadi proses seleksi CASN pada 2024 ini tidak berdasarkan passing grade atau nilai ambang batas, akan tetapi berdasarkan perankingan. Kenapa? Oleh karena memang para tenaga honorer itu memiliki keterbatasan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dari apa yang dikatakan, jika kita menyimak pernyataan sebelumnya, mereka-mereka yang tidak berhasil masuk ke ranking utama pada seleksi CASN itu besar kemungkinan akan otomatis ke P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, tenaga honorer yang sudah terlanjur direkrut itu tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja. Jadi tidak ada pemecatan, ini yang bisa dipastikan oleh Kemenpan RB, oleh karena memang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi kemungkinan besar rekan-rekan yang tidak lulus atau tidak berhasil mendapatkan alokasi formasi tahun 2024 ini, maka akan secara otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, demikian. Jika ada tanggapan, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.